Inti-intinya yang disampaikan oleh pemohon kan menyangkut masalah mereka keberatan tentang surat perintah penangkapan maupun penahanan terhadap pemohon ya, atau tersangka sendiri. Dan perlu kami sampaikan, itu adalah hak dari mereka menyampaikannya. Kami selaku termohon sudah menyiapkan jawaban kami dan sudah kami sampaikan tadi. Dan perlu diketahui juga bahwa kasus perkara tersebut sudah telah diuji dan kasusnya sudah P21, sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ya, dan sudah dilimpahkan oleh penyidik, namanya tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti ya. Berarti Pak Hengki menilai bahwa kasus ini sebenarnya pra peradilan kedua ini mirip dengan pra peradilan pertama dan tidak ada fungsinya begitu ya, Pak? Sama ya, mereka masalah yang pertama adalah penetapan tersangka dan sekarang mereka menyangkut masalah penangkapan maupun penahanan. Itu semua masih ada berkaitan, bahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka Habib Muhammad Rizik Syihab adalah sesuai dengan ketentuan. 2 alat bukti sudah disampaikan adalah ya, bahkan 4 alat bukti cukup kuat bagi penyidik ataupun sangat kuat ya, alat bukti yang ada pada penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sekali lagi, berkas perkara tersebut sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan dan sudah dilimpahkan tersangka dan barang buktinya. Kita tinggal nunggu sidangnya. Dia bilang ngabisin idem dengan perkara yang kemarin. Itu kita bilang berbeda. Berbedanya di sini sekarang tidak sahnya tentang penangkapan dan penahanan. Kemudian dia bilang perkara kita kurang pihak. Perkara kita kurang pihak juga salah. Itu pihak kejaksaan itu kan statusnya JPU, bukan penyidik. Jaksa penuntut umum. Mana bisa digabung ke sini? Kalau kita nak menggugat JPU, JPU harus sendiri. Dalam perkara pra-peradilan tidak ada satu dua bergabung-gabung begitu, kecuali perkara perdata murni. Jadi tadi mungkin lebih ditegaskan lagi kan yang paling bukti yang paling dimohonkan itu adalah pemberian 2 surat penyidikan yang berbeda untuk penangkapannya beliau. Ya. Itu sebenarnya gimana? Ya, perlu kami jelaskan bahwa permohonan dari pemohon menyangkut masalah surat perintah penangkapan dan penahanan ya. Nah, sudah diuji ya pada pra peradilan 150 yang beberapa bulan lalu ya, sudah diputus pada bulan Januari 2021 dan sekarang mereka mengajukan keberatan kembali menyangkut masalah penangkapan penahanan. Berkaitan dengan itu, surat perintah penyidikan yang ada disampaikan keberatan dari termohon tadi ada 2, itu adalah administrasi yang dilakukan oleh penyidik di Krim Polda Metro Jaya, tidak bertentangan dengan hukum karena di sana terjadi penambahan personil penyidik itu sendiri, dan tetap ya administrasi tersebut dari yang pertama surat perintah penyidikan maupun surat perintah penyidikan lanjutan itu mendasari kepada surat perintah penyidikan yang pertamanya, rujukannya dari surat perintah penyidikan pertama ya, sudah diuji ya, sudah diuji di sidang sebelumnya gitu. Pak, tadi kan pihak pemohon menyampaikan jawaban atas gugatan tadi. Ya. Itu poin-poin intinya yang disampaikan dari pemohon itu apa? Ya, inti-intinya yang disampaikan oleh pemohon kan menyangkut masalah mereka keberatan tentang surat perintah penangkapan maupun penahanan terhadap pemohon ya, atau tersangka sendiri. Dan perlu kami sampaikan, itu adalah hak dari mereka menyampaikannya. Kami selaku termohon sudah menyiapkan jawaban kami dan sudah kami sampaikan tadi. Dan perlu diketahui juga bahwa kasus perkara tersebut sudah telah diuji dan kasusnya sudah P21, sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ya, dan sudah dilimpahkan oleh penyidik, namanya tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti ya. Berarti Pak Hengki menilai bahwa kasus ini sebenarnya pra peradilan kedua ini mirip dengan pra peradilan pertama dan tidak ada fungsinya begitu ya, Pak? Sama ya, mereka masalah yang pertama adalah penetapan tersangka dan sekarang mereka menyangkut masalah penangkapan maupun penahanan. Itu semua masih ada berkaitan, bahwa penyidik
dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka Habib Muhammad Rizik Syihab adalah sesuai dengan ketentuan. 2 alat bukti sudah disampaikan adalah ya, bahkan 4 alat bukti cukup kuat bagi penyidik ataupun sangat kuat ya, alat bukti yang ada pada penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sekali lagi, berkas perkara tersebut sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan dan sudah dilimpahkan tersangka dan barang buktinya. Kita tinggal nunggu sidangnya. Ini satu lagi Pak, ini berkaitan dengan yang dikatakan oleh Bang tadi bahwa penyidik itu memperlakukan antara Itsus dengan hidup pasal 160 dan pasal 90 Itu hak mereka lah ya. Itu nanti itu di sidang. Ya, di sidang yang akan perkara pokoknya kan akan disidang dalam waktu dekat ini. Ya. Ya. Gitu. Besok akan lanjutkan sidang selanjutnya hari kedua ya. Besok akan membawa Pembuktiannya saksi dari mana Pak? Pembuktiannya dari pihak kepolisian? dari ahli pidana ya. Oh, dari ahli Ya. pidana. Baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Ya, substansi, cuman dengan yang dimaksud 2 alat bukti pelanggaran pasal 160, alat bukti pelanggaran 193, pasal 93. Nah, peristiwa ini 2 berbeda. Walaupun itu kan di dalam pra-peradilan kan perkembangan dari putusan MK tentang penetapan tersangka itu harus punya 2 alat bukti. Menurut 184, berarti 2 alat bukti itu 2 alat bukti setiap pasal yang disangkakan. bukan dua-duanya bisa jadi Bukan dua-duanya jadi satu. Itu maknanya. Kemudian tadi kan kita tanggapi bahwa dia bilang nggak bisa nidem dengan perkara yang kemarin. Itu kita bilang berbeda. Perbedaannya di sini sekarang tidak sahnya tentang penangkapan dan penahanan. Kemudian dia bilang perkara kita kurang pihak. Perkara kita kurang pihak juga salah. Itu pihak kejaksaan itu kan statusnya JPU bukan penyidik. Jaksa penuntut umum. Mana bisa digabung ke sini? Kalau kita nak menggugat JPU, JPU harus sendiri. Dalam perkara pra-peradilan tidak ada satu dua bergabung-gabung begitu kecuali perkara perdata murni. Pak, satu lagi Pak, tanggapan untuk kan nanti kemungkinan ini pra-peradilan bisa gugur karena sidang pokok perkaranya nanti bisa ditentukan. Ya, kalau sidang pokok perkara sudah dimulai, dibuktikan oleh mereka di sini. Itu memang di dalam hukum kita akui gugatan pra-peradilan gugur. Pengertian gugur bukan berarti gugatan kami tidak berdasar karena masalah waktu. Bukan gugatan kita berarti keliru atau gugatan kita tidak berdasar, tapi masalah waktu. Itu yang saya maksud, yang saya pertahankan dulu. Nah, dia harus membuktikan bahwa peradilan pokok sudah dimulai. Ini buktian pembacanya atau surat panggilan. Tapi kalau besok dia tak bisa membuktikan itu, berarti belum. Syaratnya tadi apabila perkara pokok sudah mulai disidangkan. Jadi kalau belum mulai disidangkan berarti tempus pra-peradilan masih berjalan. Tidak bisa gugur. Kecuali sudah disidangkan. Dakwaan itu Ya, jadi penghentian sidang formula, jaksa harus membacakan dakwaan. Nah, di situ dalam ketentuan gugatan pra-peradilan gugur. Tapi gugur pun harus melalui putusan, bukan langsung berhenti begitu saja, begitu. Berarti harus diputus dulu nih sidangnya. Putus dulu, nyatakan gugur putusannya, bukan ditolak. Bukan ditolak, gugur. Lain. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sidang perdana Habib tanggal berapa? Nggak tahu. Kan soalnya disambung kan.